Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman kabar-kabar sehat ya di pagi ini. Nah, hari ini saya coba sedikit membahas tentang perkembangan wabah COVID-19 di wilayah Maluku Utara dan juga khususnya kota Ternate. Kita akan melihat sedikit perkembangan sampai dengan hari ini, hari Selasa tanggal 5 Mei 2020. Baik, hari ini ada koran lokal Malut Pos pertanggal 5 Mei ya. Ini tanggalnya Selasa 5 Mei 2020. Ada jumlah di sini yang bisa kita baca bahwa yang OTG itu 511, kemudian ODP itu 162, kemudian PDP ada 8, kemudian nah ini jumlah yang mencengangkan. Positif itu 50 orang. Kemudian yang sembuh baru 5. Ini adalah jumlah keseluruhan Provinsi Maluku Utara. Dari informasi yang kita peroleh bahwa saat ini para pasien atau para penderita yang terkonfirmasi positif itu salah satu sumber utamanya adalah dari KM Dorolonda. Dorolonda itu pada tanggal 16 April kemarin dalam pelayaran menuju Ternate itu terindikasi ada 19 orang ABK-nya yang berpotensi positif. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan, maka yang terkonfirmasi positif adalah 8 orang. Dan itu cukup banyak 8 itu. Coba kita lihat data sebarannya untuk Provinsi Maluku Utara berapa banyak. Nah, per tanggal 3 Mei dan tidak ada perubahan ya sampai di tanggal hari ini tanggal 5 Mei itu jumlahnya masih tetap 50 orang. Yang sebarannya adalah yang terkonfirmasi positif saja ya, yaitu di Halmahera Barat 1 orang, kemudian di Halmahera Utara 3 orang, kemudian Morotai ada 4 orang. Yang kasihan ya, yang Morotai ini adalah santri yang saat itu pulang kembali ke Morotai, dan mereka setelah dilakukan pemeriksaan mereka terkonfirmasi positif dan mereka masih anak-anak sekali. Kemarin sempat diwawancara oleh Bupati Morotai untuk memberikan semangat kepada anak-anak itu. Kemudian ada juga dari Tidore termasuk cukup banyak, yaitu sebanyak 12 orang, tapi satu diantaranya telah sembuh. Kemudian juga ada dari Halmahera Selatan 1 orang dan 1 sembuh. Halmahera Selatan ini memang menjadi daerah yang dikhawatirkan juga karena di sana ada perusahaan asing yang basisnya ada dari Cina dan karyawannya juga banyak dari sana. Jadi di situ sangat dikhawatirkan terjadi penyebaran dan merupakan penularan dari luar, dari WNA Chinese itu. Tapi alhamdulillah di sana terkendali dan hanya baru 1 yang positif dan terkonfirmasi juga 1 sembuh. Ada daerah lain yang sempat dikhawatirkan juga yaitu di Weda, Halmahera Tengah, karena di sana ada perusahaan China dan karyawannya banyak sekali juga yang dari China. Bahkan orang-orang lokal yang pulang dari sana juga bercerita bagaimana interaksi mereka dengan warga China yang ada di sana. Tapi untuk saat ini datanya masih 0, tidak ada terkonfirmasi positif dari Weda Halmahera Tengah. Bahkan data yang menyebut ODP 5 orang, sisanya tidak ada sama sekali. Nah, yang paling mencengangkan adalah kota Ternate. Kota Ternate saat ini penderita positifnya adalah 29 orang, luar biasa, tertinggi se-Provinsi Maluku Utara. Dan yang sembuh baru 3 orang. Jadi total yang sembuh untuk seluruh wilayah Maluku Utara ini baru 5 orang. Sedangkan total penderita positif adalah 50 orang. Dan ini naik 50 orang ini baru 3 hari kemarin, yaitu pas di tanggal 3 Mei 2020 ini. Kalau data lengkap Ternate, OTG adalah 208, ODP ada 42, PDP ada 3,
positif 29, sembuh 3. Nah, di akhir April tanggal 30 sebenarnya datanya 41. Tapi tiba-tiba naik 9 orang dan ternyata 9 orang ini semuanya positif. Kalau data yang kita himpun, mereka yang positif 9 orang itu berasal dari Kelurahan Tabam 1 orang, Akehuda 1 orang. Akehuda itu masuk wilayah kelurahan saya, jadi saya tinggal di situ. Kemudian Tobeleu 1 orang, Kalumpang 1 orang, Kota Baru 1 orang, Tanah Tinggi 1 orang, Mangga 2 Utara 1 orang, kemudian Bastiong Talangame 2 orang. Mangga 2 itu tempat kerja saya, tapi kami di Mangga 2 Selatan, sementara penderitanya ada di Mangga 2 Utara. Jadi ini adalah 9 orang. Kemudian ini sudah menjadi daerah-daerah yang menjadi perhatian khusus pemerintah Kota Ternate untuk melakukan pengawasan secara khusus di kelurahan-kelurahan itu. Awalnya ada Kelurahan Bastiong, kemudian ada Makassar Timur, ada Kalumpang, dan juga ada Gamalama. Itu 4 kelurahan yang menjadi fokus utama pemerintah karena dianggap berpotensi menjadi daerah-daerah penyebaran COVID-19 di Kota Ternate. Tapi sekarang sudah ada 9 lagi kelurahan baru. Jadi sudah lebih dari 10 kelurahan yang ada di khusus Kota Ternate ini yang harus diwaspadai tentang penyebaran COVID-19. Sekarang hal yang paling penting adalah bagaimana perasaan kita-kita yang tinggal di wilayah yang dikatakan zona merah COVID-19 seperti Ternate, yaitu dengan jumlah penderita 29 orang positif dengan tingkat kesembuhan yang sangat minim, yaitu hanya 3 orang. Untuk Ternate sendiri memang sudah ada himbauan dari kantor Kementerian Agama Kota Ternate dan juga dari MUI bahwa kalau bisa masyarakat tidak melaksanakan sholat di masjid, entah sholat tarawih kah, sholat wajib kah, sholat Jumat kah, dan juga tidak ada lagi buka puasa bersama, tidak ada juga mengenai ceramah-ceramah, tablik akbar dan sebagainya. Artinya semua kegiatan yang berhubungan dengan mengumpulkan banyak orang itu ditiadakan. Contohnya yang kita lakukan adalah bahwa di masjid tetap ada sholat jamaah. Memang beberapa masjid menerapkan aturan yang berkaitan dengan physical distancing. Misalnya adalah ketika masuk harus menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Bahkan jarak itu hampir setengah meter ya. Himbauannya adalah 20 cm, tapi ternyata bisa lebih. Jadi ada yang hampir 1 meter. Dan itu saya lihat di beberapa masjid seperti itu. Kemudian untuk sholat tarawih sendiri sudah banyak masjid yang mengubah dari 20 rakaat menjadi hanya 8 rakaat. Tapi ini terjadi di masjid-masjid besar, karena saya lihat di masjid-masjid lain yang masjid agak kecil seperti musola yang berada posisi di ujung-ujung kampung atau di gang-gang, di lorong-lorong, itu ternyata ada yang masih melaksanakan sholat berjamaah seperti biasa. Jadi rakaat tarawih tetap 20, kemudian tidak ada jarak di antara jamaah, jadi sangat mepet safnya. Kemudian juga tadarusan masih menggunakan pengeras suara, mic-nya itu hanya 1 atau 2 yang saling di-over, dan yang mengaji itu adalah anak-anak. Dan itu sangat berpotensi membahayakan dalam masa COVID seperti ini. Nah, tapi saya juga melihat bahwa himbauan yang tadi disampaikan oleh Kementerian Agama Kota Ternate dan juga oleh MUI itu tidak diikuti oleh misalnya pemerintah daerah dengan mengeluarkan surat edaran resmi yang dibagikan ke masjid-masjid. Ya mungkin juga tidak harus dari pemerintah kota ya, tapi mungkin dari kepolisian kah, dari Kementerian Agama kah, dari MUI, atau mungkin edaran itu sudah ada tapi tidak sampai merata di seluruh masjid-masjid. Bahwa saya melihat, karena beberapa waktu ini saya coba untuk sholat di beberapa masjid ya,
entah sholat 5 waktu atau sholat tarawih. Kalau sholat tarawih memang sementara saya lebih banyak di Al-Munawwar, karena di sana mereka menerapkan physical distancing itu. Jadi saya belum mendengar secara langsung di beberapa misalnya begitu ya. Karena kalau cuma satu saya kira itu tidak efektif. Kita harus mendengar dari beberapa masjid, mungkin 4, 5, 6 yang mengumumkan ada himbauan dari pemerintah kota, dari kepolisian kah, atau dari Kementerian Agama kah, dari MUI, tentang sebuah surat yang isinya adalah sosialisasi mengenai physical distancing atau social distancing, atau yang tadi yang disampaikan mengenai protokol COVID ketika sholat di masjid. Nah, jadi himbauan-himbauan seperti itu belum kita dengar. Harapan saya, ini masih ada waktu bagi kita semua untuk memperbaiki keadaan. Coba himbauan itu dibikin, lalu diberikan kepada seluruh masjid. Kemudian para imam atau pengurus masjid itu mengumumkan menggunakan pengeras suara kepada seluruh masyarakat untuk mematuhi himbauan itu. Nah, kita memang dalam suasana Ramadan ini kita tetap menginginkan agar ibadah dan suasana Ramadan tetap kita laksanakan seperti Ramadan sebelumnya. Tetapi dengan adanya kondisi wabah seperti ini, memang ada hal-hal tertentu yang harus kita waspadai. Nah, itulah yang kira-kira harus mendapat solusi dari pemerintah dan juga Kementerian Agama maupun MUI. Pada kenyataannya bahwa himbauan untuk tidak melakukan sholat berjamaah di masjid masih ada. Masjid-masjid masih melakukan. Saya sendiri juga datang ke masjid di Al-Munawwar untuk melaksanakan itu. Tetapi yang paling penting adalah bahwa kalau memang masyarakat menginginkan untuk terus datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, entah 5 waktu, tarawih, sholat Jumat, dan bahkan ada tadarusan, tetapi minimal ada himbauan lagi yang menyampaikan tentang bagaimana menjaga jarak, bagaimana bersikap, bagaimana membersihkan badan, dan sebagainya ketika masuk di dalam masjid dan melakukan ibadah. Karena di masjid besar seperti Al-Munawwar dan beberapa masjid lain menerapkan, tapi di musola-musola kecil yang di pinggiran-pinggiran kampung atau di ganggang itu banyak yang tidak menerapkan. Nah, karena masih ada tempat lain yang lebih parah daripada ini. Sebutlah misalnya pasar. 2 hari lalu, ibu-ibu di pasar Gamalam itu demo. Bahkan video yang beredar menunjukkan bahwa mereka bergerumul seperti biasa, demo biasanya, dalam jumlah yang besar, lalu berteriak tanpa menggunakan masker dan mendorong-dorong satu dengan yang lain, bahkan menunjuk para petugas. Alasannya sederhana, bahwa ada pembatasan aktivitas di pasar. Sementara ibu-ibu merasa kalau ada pembatasan seperti itu, mereka dirugikan. Tapi itulah, bahwa di suasana seperti itulah, di pasar itulah, yang kemungkinan besar berpotensi menjadi salah satu penyebab dari menyebarnya virus ini. Saya hampir beberapa hari ini sering ke pasar, dan saya melihat langsung situasi bahwa saat ini di pasar memang sudah banyak sekali petugas di sana. Banyaknya petugas ini terkait dengan kebijakan pemerintah kota untuk tidak menutup pasar selama bulan suci Ramadan ini. Itu saya akui itu sesuatu yang perlu didukung juga. Meskipun ada rekomendasi dari DPRD Provinsi Maluku Utara bahwa pasar harus ditutup selama 17 hari untuk disemprot, disinfektan atau disterilisasi. Tapi kalau menutup ini tentu sangat berisiko berat sekali, karena kita yang warga biasa ini untuk mencari kebutuhan pangan, makanan akan kesulitan. Apalagi ini suasana bulan puasa. Nah, jadi memang langkah yang dilakukan adalah oleh Pemda Kota adalah menurunkan lebih banyak petugas untuk setiap saat memberikan himbauan, kemudian mengatur lalu lintas kendaraan dan juga orang dan barang yang ada di pasar. Nah, yang jadi masalah adalah ketidakpatutan kita sebagai warga masyarakat untuk mengikuti himbauan. Pemerintah sudah mengikuti kita, keadaan kita, dengan membuka pasar. Jadi yang penjual tetap melakukan aktivitas untuk mencari nafkah, mencari uang. Kita yang butuh makanan,
dan lain sebagainya, kita berbelanja. Jadi normal masih keadaan itu. Tapi yang paling harus kita waspadai adalah protokol ketika memasuki pasar. Nah, di pasar itu saya melihat physical distancing atau menjaga jarak itu hampir tidak terlihat di pasar. Jadi orang tetap bergerombol, orang tetap bertemu dan melakukan transaksi. Dan seperti demo yang dilakukan itu sangat berbahaya sekali. Jadi kalau memang ada petugas yang melakukan pembatasan tertentu di pasar, seperti menginstruksikan supaya ada pengaturan kendaraan, area jalan tertentu atau area pasar tertentu yang harus diperluas, diperlebar, pengosongan, ikuti saja. Bahkan himbauan ke pasar bahwa masyarakat harus membuat daftar belanja supaya ketika sampai di pasar langsung belanja dan langsung pulang, ikuti saja. Karena memang itulah di antara yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk membantu kita semua keluar daripada situasi ini. Jadi saat ini saya melihat hampir tidak ada perubahan sama sekali di pasar. Memang saya jarang datang ke pasar Bastion, kemudian jarang datang di pasar Kota Baru. Tapi saya pernah datang di pasar Dufa-Dufa dan sering datang di pasar Gamalama. Dan pasar Gamalama adalah pasar terbesar, pasar yang menjadi pusat kegiatan ekonomi warga di Kota Ternate, mulai dari sembako maupun yang lain. Dan pasar Gamalama tetap ramai seperti biasa. Dan itu sesuatu yang bagi saya itu juga membahayakan. Nah, jadi yang paling penting adalah kepatuhan. Kepatuhan kita sebagai masyarakat mengikuti instruksi yang disampaikan oleh pemerintah. Sekali lagi, jika pasar dibuka, silahkan kita manfaatkan. Tetapi jika sudah ada petugas di sana yang selalu mengingatkan kita untuk menjaga jarak, melakukan sterilisasi terhadap lokasi atau wilayah tertentu, ikuti saja. Jangan melawan. Karena itu sangat membahayakan kita semuanya. Kita tidak tahu apakah prediksi yang dilakukan oleh sejumlah orang saat ini, termasuk para pakar yang menyatakan bahwa musim puncak pandemi di Maluku Utara ini di bulan Juni nanti dengan jumlah korban bisa mencapai ratusan orang. Apakah itu akan terbukti atau tidak? Nah, itu mungkin adalah sebuah ikhtiar. Kalau mereka sudah memprediksi sesuai bidang keilmuan mereka, maka masih ada waktu bagi kita dalam proses untuk mencapai ke masa puncak itu. Sekarang kita di Mei, kita akan masuk di bulan Juni. Berarti kita masih punya waktu 1 bulan untuk mengurangi resiko penularan, penyebaran, dan mengurangi jumlah penderita positif. Nah, yang terbaik adalah, marilah kita istirahat dari segala aktivitas, tinggal saja di rumah, stay at home, tinggal di rumah. Kita beribadah dari rumah, kita bekerja dari rumah. Walaupun kita punya kebutuhan di luar untuk ke pasar berbelanja kebutuhan pokok, jangan lama-lama gitu. Dan para pedagang juga mohon ya mengertilah kalau memang petugas memberikan instruksi supaya menjaga jarak areal atau apalah yang diatur oleh pemerintah atau petugas di pasar, ikuti saja. Ini demi kemaslahatan kita semua. Toh kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah diperhitungkan. Segala sesuatunya sudah diperhitungkan supaya secepatnya memutus mata rantai penyebaran COVID ini, supaya kita cepat keluar dari kondisi ini. Oke, jadi mungkin itu saja dulu yang kita bahas pada hari ini. Ya, semoga teman-teman semuanya sehat-sehat saja. Doakan kami di Kota Ternate ini supaya juga sehat-sehat saja. Ramadan berkah ini dapat kita rasakan bersama. Nah, kalau teman-teman bertanya tentang apa perasaan kami yang tinggal di wilayah Kota Ternate, wilayah zona merah COVID-19 ini, ya gimana ya? Kita serba takut sih ya, khawatir keluar rumah, pikiran mau melakukan aktivitas ya serba khawatir gitu. Tapi sebuah kenyataan memang seperti inilah kondisi yang pada akhirnya kita
rasakan. Awalnya itu terjadi di Wuhan, kita berpikir itu sesuatu yang biasa saja. Bahkan kita melihat video-video mereka yang terpapar, kita ketawa-ketawa saja, kita menganggap itu sesuatu remeh-temeh. Sekarang ini sudah langsung masuk ke dalam daerah kita, rumah kita, lingkungan kita, keluarga kita. Jadi pada akhirnya kita bersikap menerima dan tetap waspada saja. Jadi perasaan kita, satu sisi kita tertekan, tapi di sisi lain kita berusaha untuk bersikap wajar supaya juga tidak panik ya, karena kalau panik itu nanti akan menghilangkan konsentrasi dan berakibat tidak bagus bagi kita untuk menghadapi situasi ini. Yang paling penting saat ini kita berusaha untuk mengikuti terus anjuran yang disampaikan oleh pemerintah. Apa-apa kira-kira yang terbaik yang disampaikan oleh pemerintah kita ikuti. Dan kita berusaha untuk tetap fokus melaksanakan segala sesuatu, beribadahnya fokus, di rumah juga fokus ya. Jadi maksudnya fokus ini segala sesuatu kita konsentrasikan di rumah. Jadi menghilangkan kebosanan, mungkin kita sholat, kita baca Quran, kita ajak keluarga untuk melakukan aktivitas seperti memasak ya, atau mungkin belajar dan lain sebagainya. Kemudian kadang juga kalau misalnya kita disuruh masuk kantor, ya kita fokus saja untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kantor supaya kita tidak terbebani atau kepikiran dengan situasi ini. Baik teman-teman semua, itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai informasi tentang perkembangan wabah COVID-19 di wilayah Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.